Ngajuin pinjaman bank. Jadi semuanya harus cash. Tapi ini dengan seiring berjalan waktu itu sambil cashnya selesai, dia juga jalan gitu. Nah begitu mangkrak, ya kita juga melihat situasi kan. Beberapa tahun tuh nggak jalan-jalan, tuh nggak salah 2 tahun deh. Nah setelah itu, oke, katanya bisa nih, udah jalan lagi izinnya, udah masuk nih apa namanya bulldozer semua segala macam, mulai pembangunan, ya udah kita mulai rajin lagi sampai semuanya selesai pelunasan 2016. 8 tahun yang lalu. Dan saya itu mondar-mandir dengan keyakinan yang masih positif thinking banget gitu loh. Ini tuh bakal jadi karena pihak si pembangunannya ini juga dan manajemennya di dalam selalu bilang sedang pembangunan kayak gitu, sabar. Jadi saya samperin, saya naik ke atas, ngeliat foto-foto, aduh pokoknya bertahun-tahun seperti itu sampai sekarang. Yang terakhir tuh kabarnya mau ada penjualan dari properti Bekasi, itu udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun jadi bertahun-tahun gitu loh. Sampai kesabaran saya itu benar-benar udah habis banget deh. 2012 sampai 2025 ya. Tanggapan Ibu, sudah ada tanggapan belum dari PT SMS saat ini? Kalau ke saya sih kayak itu aja, ngulur-ngulur gitu loh, gitu. Jadi yang kita mau tuh sebenarnya cuma kepastian aja dan unit selesaikan. Dan unit ini kan modal kita ya, uang yang kita cari dengan jerih payah kita setengah mati gitu loh. Jadi hanya itu aja sih yang pengen dikembalikan gitu. Oke, harapannya Ibu di pengadilan ini gimana, Bu? Kita bisa semuanya mendapatkan hak kita balik, uang kita balik, adil aja sih ya, Bu ya. Diselesaikan aja, uangnya balik, udah gitulah. Terus mau gimana? Mungkin ini perwakilan dari ibu-ibu yang lansia ya, bisa ditanyakan deh. Iya. Gimana nih? Bu, Ibu siapa, Bu? Saya pembeli di Grand Pakuwono Teras. Waktu itu saya membeli tahun 2013 akhir. Saat itu suami saya masih bekerja, masih aktif. Ya, jadi saya membeli itu dengan maksud untuk bekal nanti kalau pensiun. Jadi untuk pasif income kami. Nah, dengan berjalannya waktu itu dia janji tahun 2015 atau 2016 selesai. Suami saya akan pensiun tahun 2018. Jadi hitung-hitungnya pas lah. Dan saya membayar cash. Ya, saya memberi cash oleh PT SMS ke PT SMS gitu. Akhirnya suami saya sampai pensiun pun belum jadi. Sampai tahun 2018 itu suami saya pensiun belum jadi. Dan akhirnya kami juga tidak ada income ya. Dan saat itu menyedihkannya, saking kesalnya suami saya mungkin ya kena stroke gitu loh. Jadi kami tidak punya income. Coba bayangkan ya, kami yang tidak punya income, ada uang kami ratusan juta di tangan orang lain yang seperti nyuekin kami gitu, hanya berjanji. Dan banyak juga yang sampai saat ini tuh udah meninggal. Ada. Nah, Ada yang mau cerai juga karena memang istrinya ngambil sini, akhirnya suaminya tidak setuju pada awalnya, akhirnya setuju, akhirnya memutuskan untuk pisah karena masalah ini. Nah, saya menginginkan itu, saya mengharapkan itu kembali karena itu penyambung nyawa kami loh. Penyambung nyawa kami gitu. Kami nggak ada income lagi. Suami saya stroke. Kalau nggak mungkin kami masih akan berusaha. Tapi di mana hak kami? Dan saya juga menghimbau ke pemerintah, hadirlah dan Bela kita. Iya, dan juga payung hukum itu harus ada untuk melindungi kami yang dirugikan seperti ini. Uang kami halal loh. Uang kami halal, itu penyambung nyawa kami. Suami saya itu sakit loh. Untuk kedepannya, kalau memang disetujui untuk kasasi ini, PT SMS menang, kami minta secara notaril, ya kan, bahwa apa-apa aja yang akan dilakukan dan kami juga panitia kreditur harus berada di dalamnya. Ya, Seperti itu, ya. bisa memantau aliran keuangan. Ya. Dan pemerintah, kita mengharapkan pemerintah hadir membawa payung hukum bagi kami. Tidak hanya kami loh.
dirugikan, uangnya hilang begitu saja. Perlindungan konsumen, Bukan ya. 1.000, 2.000, ratusan juta, gila nggak sih? Itu emang gampang nyari duit. Miliar malahan. Saya bayangkan, coba miliaran banyak. Terus coba bayangkan yang saya cash ya, yang mengangsur untuk nothing. Kalau nggak mengangsur di gitu loh. Tolong pemerintah gitu. Ya, tolong pemerintah. Boleh tambahin Ya, saya juga pembeli GPT yang kecewa, luar biasa kecewa. Nangis sudah nggak tahu berapa ember ya. Tidak tidur. Ini artinya side effect yang luar biasa gitu. Kita nggak tidur, tengkar juga keluarga karena duit 1,1 M bukan daun ya. Itu yang kami cari dengan keringat. 10 tahun yang lalu sudah lunas. Skala sekarang tuh dilipat-lipat udah berapa gitu. Dan yang ngerinya itu nggak ada kejelasan. Pilot pula yang belum tentu kita dapat gitu. Jadi itu kan sangat mengenaskan. Saya sendiri secara pribadi ini sebagai bekal anak saya kuliah. Waktu itu kami beli anak saya masih SD. Sampai sekarang udah kuliah kok udah nggak jadi juga gitu. Ini luar biasa. Jadi saya dan teman-teman ini senasib sepenanggungan sangat berharap kepada hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini, tolonglah kami untuk mendapatkan hak-hak kami supaya jerih lelah kami itu berbuah, Pak. Minta tolong kepada para penegak hukum, hakim pengawas, kurator, semuanya tolong perhatikanlah hak-hak kami. Tolong jangan bekerja hanya sesuai dengan hal-hal yang normatif saja, tapi pikirkanlah juga nasib kami, Bapak Ibu penegak hukum yang terhormat. Betapa kami ini sangat dirugikan dalam hal ini. Kami siap untuk bekerja sama, berkomunikasi, mencari solusi-solusi yang terbaik. Saya pikir teman-teman semuanya juga adalah orang-orang yang berpendidikan dan mau bekerja sama. Kita bukan orang yang tidak bisa bekerja sama ya, tapi selama ini tidak ada keinginan, tidak ada niat baik dari developer untuk bisa mendengarkan keluhan kita. Cuma dijanji-janjikan saja, tidak tahu kita sampai kapan. Nah, harapan kami kalau kasasi disetujui, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Luna, kami tidak kembali ke zaman jahiliyah seperti dulu mengemis kepada SMS untuk diperhatikan, tanya kapan minta ketemu, dijanjikan ini. Bahkan sampai 1 hari sebelum pengumuman pilot, beliau itu masih mengatakan bahwa 1 minggu lagi akan ada DP untuk pembelian Cirmutia. Betapa kan itu satu kebohongan surga ya. Dan iya, jadi seperti itu sudah sering kali terjadi. Ya, jadi kalau kasasi itu sampai disetujui, SMS itu akan take over lagi. Nah, harapan kami itu janganlah kami kembali lagi ke zaman seperti itu ya, yang harus mengamis nggak tahu kapan. Nah, sepengetahuan saya dan teman-teman, kalau kasasi disetujui maka kurator tidak lagi bekerja. Lalu apa ya payung hukum yang bisa melindungi kami sebagai customer yang dirugikan ini? Apakah ada pengadilan akan memberikan bantuan hukum ya untuk kami bisa mendapatkan hak kami setara ya, bisa berkomunikasi dan bisa mengontrol SMS. Ya, itu harapan kami. Terima kasih. Satu lagi, kalau bisa, tutup ya. Saya mohon kepada para pemegang SMS, karena saya tahu mereka adalah orang kaya-kaya semua. Mereka punya duit semua, tapi mereka pada nggak mau. Mereka maunya menzolimi kita. Kalau mereka punya niat, pasti mereka mau bersatu, mengumpulkan kalau duit 30 pasti bisa, karena mereka punya orang kaya semua, punya pabrik semua. Ya itu yang saya dapat info, mereka sudah orang kaya. Kalau mereka mau, pasti mereka mau menyelesaikan. Cuma masalahnya mereka tidak punya niat baik. Semoga mereka nanti akan dapat. Hidupnya juga bergelimpangan. Hidupnya bergelimpangan, mereka keluar negeri semuanya. Para magang mereka bersatulah mereka agar bisa menyelesaikan Grand Pakubono ini. Terima kasih, Pak. Mas, kita mau bentangan spanduk ya, minta diizin ya. Mbak Mariska boleh ikutan ya, kita mau bentangan spanduk. Gila. Jadi kayak begitu ya, say.
Kita ikutan ya. Ayo. Masalah apa nih baru ikutan? Ini tuh mengenai apartemen yang udah mangkrak 12 tahun dari 2012 dan tidak ada solusinya sama sekali. Apartemennya nggak jadi, uangnya orang-orang ini ada yang 1 miliar. Kalau Mamski sendiri itu udah hampir 800 juta. Jadi ini tuh situasinya ya. Situasi di pengadilan. Tuh. GPT. Kita lagi ada di pengadilan ini. Makanya ini lagi di bagaimana caranya biar nggak terulang lagi Terulang. yang kasus 2019. Nah, iya 2019 Jadi kita juga sudah udah kan? PKPU sudah perdamaian tetapi tidak dilanjutkan juga. Alamak. Seperti itu. Ya, 2019? Iya, betul. Harusnya kan itu dikasih jangka waktu itu diselesaikan untuk diselesaikan tetapi tidak ya, ternyata ya. Betul. Oke. Ini makanya kita berjuang nih guys semuanya di sini. Iya, Grand Pakubuwono juga. GPT. Iya. Apa kabar? Lagi live. Iya. Ya kali nggak jarang buka DM. Jadi ini kita lagi kumpul sama-sama nih pemilik dari Doain ya semuanya. Doain ya, guys. Doain semoga pembangunan ini bisa berjalan lancar dan benar-benar selesai tidak lama dari dari yang dijanjiin ya, dari kasasi. Ini kita lagi proses kasasi guys. Kalau bisa di take over terus bisa dibangun lagi tuh apartemen kan lumayan juga buat kita ya. Iya, betul. Bismillah ya, doain aja ya guys. Amin. Ini spanduk yang kita udah buat. Nih lihat nih. Kita bikin 4 spanduk dan ini setelah dari sini kita akan pasang di lobinya Grand Pakubuwono Grand Teras. Pakubuwono Teras itu di Ciledug Raya. Betul, Ciledug Raya nomor 99. Ciledug Raya nomor 99 Betul. say. Biar PT SMS ini melihat gitu loh. Ini bahwa tuh kita nggak main-main saat ini. Iya, ini impactnya udah kemana-mana. Lihat ada yang suaminya meninggal ya kan? Ada perceraian. Ada perceraian, semoga lancar amin. Nih lihat nih guys. Tuh. Keadilan. Kami tidak diam. Perjuangan menuntut keadilan konsumen apartemen Grand Pakubuwono Teras. Emang sedih sih. Nih lihat nih semuanya nih. Ini sebagian kecil korban yang datang ya. Harusnya 500 pemilik. Ada 500 orang tau nggak sih Ya, guys? Kaliin aja itu, bayangkan. Ya Allah. Dan uang itu kalau dikumpulin ya dari 2012. Kalau udah masuk ke bank tuh jadi berapa? Ayo foto 500 unit. 500 unit. Yang baru serah terima itu serah terima unit yang sudah siap itu harusnya 198 unit. Yang baru serah terima hanya 129, 69-nya itu belum melakukan serah terima, tetapi itu sudah siap. Aduh. Ya. Cuma kalau nggak berjalan juga itunya percuma mbak. Betul. Mawar, kepalkan tangan. GPT harus menang. Kami berjuang selesaikan unit kami, selesaikan unit kami. Serah terimakan dan buatkan AJB segera. Biar viral aja nih guys, biar viral ya. Lihat ini di. Kali aja dengan tangan para netizen bisa membantu. Iya. Amin. Ayo viralkan. Bagus. Oke. Oke guys ya. Mamski balik dulu ya. Mamski balik dulu nih. Tutup dulu live-nya. Bye.